Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran IPA dengan materi sistem ekskresi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu sistem ekskresi, fungsinya untuk apa, dan juga sudah membahas salah satu organ sistem ekskresinya, yaitu ginjal. Kemudian pada minggu ini kita akan membahas organ yang lainnya, yaitu hati dan paru-paru. Namun sebelum kita mulai, saya akan selalu mengingatkan untuk anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3S, yaitu selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu organ hati, atau bahasa latinnya hepar, yang berfungsi untuk menghasilkan empedu. Hati ini terletak di bawah rongga perut bagian kanan, di bawah diafragma, dan hati ini juga merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh, yang beratnya mencapai kurang lebih 2 kg. Nah, selanjutnya kita ke struktur. Hati memiliki dua bagian, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Seperti yang terlihat pada gambar, di lobus kanan ini ukurannya lebih besar daripada bagian lobus kiri. Selain itu, pada hati terdapat pembuluh darah, yaitu arteri hepatika, yang berfungsi untuk membawa darah segar. Lalu ada juga vena porta hepatica yang berfungsi untuk membawa darah dari usus. Selain itu juga ada bagian yang hijau ini, yaitu dinamakan kantung empedu, yang berfungsi untuk menampung zat empedu. Nah, di dalam empedu inilah hasil dari ekskresi itu, yang nantinya akan berguna untuk mewarnai feses dan urin kita. Nah, fungsi utama dari hati adalah tempat perombakan sel darah merah yang sudah tua. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas bagian ini. Jadi, hemoglobin yang ada dalam darah atau di eritrosit, jadi di eritrosit ini akan melepaskan hemoglobin atau Hb. Nah, Hb ini kemudian akan dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin diubah menjadi bilirubin dan bilifirdin. Bilirubin kemudian nanti akan dioksidasi menjadi urobilin untuk mewarnai feses dan urin kita. Kemudian, hemin juga dapat diubah menjadi biliverdin, yang kemudian akan menjadi zat empedu, kemudian disalurkan ke kantung empedu. Setelah itu, hemoglobin juga dapat dipecah menjadi zat besi. Jadi, saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tersebut akan diambil dan disimpan di dalam hati. Dan selain itu juga, Hb dapat dipecah menjadi globin, yang berguna untuk pembentukan Hb yang baru. Nah, itu tadi fungsi utama dari hati sebagai tempat perombakan sel darah merah yang sudah tua. Selain itu, hati juga memiliki fungsi yang lain seperti menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun, tempat pembentukan urea dan amonia, membentuk vitamin A dan provitamin A, mengatur kadar gula darah. Lalu ada gangguan pada hati. Nah, ada beberapa gangguan yang menyerang hati seperti hepatitis, yaitu peradangan pada hati akibat infeksi virus. Kemudian ada kanker hati, pertumbuhan sel yang tidak normal sehingga tidak terkendali. Kemudian ada kolestatis, yaitu aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Kemudian ada juga perlemakan hati, yaitu terlalu banyak lemak yang tersimpan di dalam hati. Nah, untuk upaya pencegahan penyakit pada hati ini ada beberapa yang dapat kita lakukan, seperti menjaga pola hidup sehat, mengurangi mengonsumsi makanan siap saji atau junk food, menghindari alkohol, memperbanyak minum air putih, dan kita juga dapat melakukan vaksinasi sejak dini agar terhindar dari virus. Selanjutnya kita akan membahas organ paru-paru. Paru-paru atau bahasa latinnya pulmo merupakan salah satu sistem ekskresi juga yang akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Jadi paru-paru itu bisa dikatakan masuk ke dalam dua sistem, yaitu ada sistem respirasi dan juga sistem ekskresi. Nah, kalau di sistem ekskresi ini paru-paru itu dapat hasilnya produk yang dikeluarkan yaitu berupa uap air.
kita bahas dari struktur paru-parunya dulu. Jadi di paru-paru ini bagian-bagiannya terdapat, yang pertama ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Setelah itu, di cabang-cabang di bawah bronkus ini adalah bronchioles, yaitu percabangan yang meneruskan dari bronkus tadi. Setelah itu, di bagian ujung ini, yang serabut yang lebih kecil lagi, disebut alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja atau fungsi paru-paru sebagai sistem ekskresi? Jadi paru-paru ini memang bisa masuk ke dalam dua sistem, yaitu sistem respirasi dan juga sistem ekskresi. Namun bedanya di sistem ekskresi ini produk yang dikeluarkan adalah uap air ya. Jadi saat kita bernafas atau inspirasi, kita menghirup yang namanya oksigen atau O2. Oksigen yang terdapat di udara akan berdifusi masuk melewati dinding alveolus, kemudian masuk ke dalam kapiler darah, dan selanjutnya oksigen akan dibawa darah menuju jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Sebaliknya, sisa-sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air akan berdifusi keluar dari kapiler menuju alveolus, yang untuk selanjutnya dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas atau disebut ekspirasi. Nah, jadi berhubungan kan ya antara respirasi dan ekskresi, yaitu hubungannya CO2 yang kita keluarkan dan juga uap air yang kita keluarkan dari proses respirasi ini merupakan produknya. Kan sistem ekskresi itu merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dipergunakan lagi, dan produknya itu uap air tadi dan juga karbon dioksida. Selanjutnya, gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada asma. Asma adalah penyempitan saluran pernafasan. Kemudian ada pneumonia, yaitu radang paru-paru. Kemudian ada tuberkulosis, infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan kemudian ada kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali. Kemudian upaya untuk pencegahan gangguan pada paru-paru yaitu yang pertama, tidak mengonsumsi dan menjauhi asap rokok, menghindari polusi udara dan menjaga kebersihan udara, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan, dan juga rajin mencuci tangan. Sekian materi pada hari ini tentang hati dan paru-paru. Terima kasih, silahkan dipelajari dan kemudian kerjakan tugasnya melalui Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.